Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Puspitaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi dan kedudukan agama, epistemologi pendekatan dalam memahami agama. Tetapi secara khusus saya akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi serta cakupan epistemologi tersebut. Secara epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian, atau alasan. Jadi, epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan atau theory of knowledge. Sedangkan dalam segi terminologi, epistemologi merupakan suatu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Kajian epistemologi ini banyak perdebatan yang menganalisis sifat pengetahuan dan bagaimana ia berhubungan dengan istilah-istilah yang berkaitan dengannya seperti kebenaran, kepercayaan, dan penilaian. Lalu, cakupan epistemologi itu ada dua, yaitu yang pertama konsep ilmu pengetahuan dan yang kedua kedudukan ilmu pengetahuan. Nah, konsep ilmu pengetahuan tersebut sendiri adalah beberapa istilah yang dipakai untuk menyebutkan ilmu pengetahuan seperti istilah ilmu, pengetahuan, al-ilm, dan sains. Barangkali untuk menyederhanakan masalah, keempat istilah itu dianggap memiliki makna dan maksud yang sama, sehingga istilah-istilah tersebut bebas digunakan dalam wacana keilmiahan tanpa dikaitkan dengan konotasi-konotasi pemahaman yang spesifik dan tertentu. Nah, pengertian yang kedua dari kedudukan ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan adalah alat untuk mencari kebenaran dengan menggunakan kekuatan intelijensia yang dibimbing oleh hati nurani. Manusia dapat menemukan kebenaran dalam hidupnya, sekalipun hasilnya relatif. Ilmu pengetahuan sendiri sebagai persyaratan amal saleh hanya seseorang yang dibimbing oleh ilmu pengetahuan yang dapat berjalan di atas kebenaran yang membawa kebutuhan tanpa syarat kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dengan iman dan kekuatan ilmu pengetahuan, manusia mencapai puncak kemanusiaan yang tinggi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Joko Samudro. Joko Samudro, dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya itu tentang pendekatan. Kata pendekatan termasuk dalam konteks studi Islam pada umumnya secara bahasa dinamakan dengan matkal dalam istilah Arab dan approach dalam bahasa Inggris. Dalam pendekatan ini dibagi menjadi beberapa pendekatan, yaitu yang pertama tentang pendekatan historis. Menurut Nuruzaman Siddiqui menegaskan bahwa saham ilmu sejarah dalam mengkaji perilaku manusia terletak pada metodenya. Bagaimana suatu pendekatan historis ini berangkat dari sebuah asumsi dasar bahwa suatu pemikiran atau gerakan atau suatu peristiwa yang telah terjadi adalah anak kandung dari zamannya. Dan selanjutnya itu tentang pendekatan sosiologi. Hasan Sadli mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, menyelidiki ikat-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuknya dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup itu serta pada kepercayaan dan keyakinan. Selanjutnya itu tentang pendekatan antropologi. Meskipun sama sebagai ilmu sosial, antropologi berbeda dengan sosiologi dan melihat perilaku manusia. Termasuk fenomena keagamaan dalam suatu masyarakat. Jika sosiologi melihat fenomena keagamaan dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu, maka antropologi lebih dari sisi terbentuknya pola-pola tersebut dalam tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan manusia. Oke, itu selanjutnya tentang pendekatan normatif. Pendekatan normatif dalam ilmu filsafat biasanya mengklaim tentang bagaimana cara menghargai sesuatu, bagaimana sesuatu itu seharusnya terjadi, menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, serta tindakan mana yang benar dan tindakan mana yang salah. Dalam filsafat, pernyataan dan
normatif merupakan bagian tidak terlepas dari kehidupan manusia. Normatif dalam filsafat menekankan ada pikiran, keyakinan, emosi, dan tindak-tindakan manusia. Oke, selanjutnya itu tentang pendekatan empiris. Pendekatan empiris merupakan suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan, atau juga eksperimen yang pernah dilakukan. Selanjutnya itu tentang pendekatan integratif. Integratif adalah kajian yang menggunakan cara pandangan atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. Analisis integratif dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama integratif antara seluruh nas yang terkait dengan masalah yang sedang dikupas atau dibahas. Kedua, integratif antara nas dan ilmu lain, yaitu yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Oke, untuk yang terakhir yaitu tentang pendekatan sosial budaya. Pendekatan sosial budaya merupakan salah satu pengembangan dari kurikulum pendekatan ini dipengaruhi oleh pemikiran Piaget, Barner, dan Vygotsky. Sosial budaya sangat terpengaruh oleh pandangan-pandangan dari Vygotsky 1978 seiring dengan Piaget penekanan terhadap pemahaman perkembangan ditinjau dari sisi genetik. Pendekatan lainnya mengarah pada perhatian asal muasal sosial, di mana kapasitas intelektual berhubungan erat dengan aktivitas sosial. Semakin tinggi intelektual seseorang, maka aktivitas sosial juga akan semakin banyak. Hal ini dikarenakan aktivitas sosial sebagai tuntutan dari intelektual sesuai dengan pengamatan dan analisis Vygotsky. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.